Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, masih tetap belajar dari rumah. Materi kita kali ini yang akan Bapak sampaikan buat kalian masih bab yang sama, yaitu tata krama, sopan santun, dan malu. Untuk pertemuan kali ini materi kita tentang sopan santun. Sopan santun adalah perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar sehingga menarik simpati orang di sekitarnya. Misalnya, ketika berbicara, maka berbicaralah dengan sopan dan santun. Pergunakan bahasa yang halus, nadanya lembut, tidak terlalu cepat, kata-katanya mudah dipahami dan tidak berlebihan. Adapun dalil yang akan kita ambil sebagaimana di buku sumber adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah Tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam isi kandungan ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan jangan menyembah selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita bertutur kata yang baik kepada manusia, melaksanakan sholat, dan membayarkan zakat. Dalam melaksanakan semua perintah Allah tersebut, kita harus bersikap sopan santun. Sopan santun merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan dalam Islam. Adapun dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah SAW akan menjamin hidup seseorang masuk ke surga ketika bisa melakukan beberapa adab atau sopan santun. Di antaranya, yang pertama, jujur dalam berkata-kata. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan jujur dan benar dalam hati, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tepat janji. Tepat janji adalah salah satu sifat yang terpuji bagi setiap muslim. Manusia harus mendapati janji yang pernah dibuat, baik janji dari dia kepada Allah, janji dia dengan manusia lain, atau janji dia dengan diri sendiri. Kebalikan tepat janji adalah ingkar janji. Sifat ingkar janji ini menunjukkan pelakunya memiliki kepribadian yang lemah. Sifat ini dapat mencabut kasih sayang dan mendatangkan kemudorotan. Oleh sebab itu, ingkar janji termasuk salah satu sifat orang munafik. Sikap ingkar janji harus dihindari dan dibiasakan dan diusahakan. Kalau kita berjanji harus ditepati, karena janji bisa jadi kategori hutang kalau kita tidak menepatinya.
Yang ketiga, menunaikan amanah. Amanah adalah dapat dipercaya, yaitu memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Bentuk-bentuk amanah yaitu memelihara titipan dan mengembalikan seperti semula, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang diberikan Allah. Yang keempat, menjaga hawa nafsu. Laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga hawa nafsu mereka untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat, khususnya perbuatan zina, Allah akan menjanjikan bagi mereka ada pengampunan dan pahala yang besar. Dan yang kelima, menundukkan pandangan. Barang siapa yang bisa dan mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menahan tangan. Artinya apa? Dia dapat menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain. Karena secara umum perbuatan dilakukan dengan tangan, jangan sampai tangan mengambil yang bukan hak kita. Contohnya, mengambil sesuatu dari teman seperti pena, garis, atau buku tanpa sepengetahuan mereka. Oleh karena itu, kalian pegang 6 hal ini karena Rasulullah SAW akan menjamin hidup seseorang masuk ke surga ketika bisa melakukan hal-hal tersebut. Adapun manfaat dari sopan santun, yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang terakhir, dicintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Oleh karena itu, manfaatnya banyak sekali. Maka dari mulai sekarang tanamkan sifat-sifat sopan dan santun, ya, supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kita juga akan dicintai oleh teman-teman di sekitar kita. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.